علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah, sudah muncul. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 328, yaitu surah Anbiya ayat 73 sampai 81 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi وجعلناهم آئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعة لبوس لكم لنحسنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون ولسليمان الرياح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan seperti biasanya. Pada ayat 73 a'immah, ini a-nya boleh panjang, a'immah. Jadi yang keduanya dibaca tashil. Kemudian ilaihim dibaca ilaihum, boleh. Kemudian pada ayat yang ke-80 lituhsinakum, ini boleh 3 qiraah. Tuhsina pakai ta, yuhsina pakai ya, nuhsina pakai nun. Nah, 3 qiraah semuanya benar. Kemudian ayat 81 ar-riha boleh dibaca ar-riyaha, bedanya mufrad sama jama'. Dan ini semuanya adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Kaum muslimin rahimakumullah, tafsiran ringkas untuk ayat-ayat ini mari kita bahas. Allah mengatakan waja'alnahum, dan kami menjadikan mereka a'immatan, sebagai panutan-panutan, yahduna, yang memberikan petunjuk, bi amrina, dengan izin dari kami, wa auhayna, dan kami telah mewahyukan ilaihim, kepada mereka, fi'lal khairat, melakukan perbuatan-perbuatan baik, termasuk diantaranya adalah wa iqamas salah, menegakkan salat, wa ita'az zakah, membayarkan zakat, wa kanu, dan adalah mereka itu lana, kepada kami, abidin, orang-orang yang ibadah atau orang-orang yang taat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada ayat yang lalu kita baca kisah Nabi Ibrahim. Beliau dakwah, kemudian menggunakan taktik yang cerdas
supaya bisa menyampaikan dakwah di depan khalayak ramai. Maka beliau merontokkan dan meremukkan semua arca-arca, dan beliau pun ditangkap untuk diadili di depan massa, dan itulah yang beliau harapkan. Dan dari situ beliau bisa menyampaikan dakwah secara terbuka, semua orang mendengar dakwah beliau. Kemudian beliau karena tidak berhasil dakwah di tempat tersebut, beliau meninggalkan negeri tersebut, pindah ke tempat yang lain yang diperintahkan oleh Allah untuk pindah kepadanya. Nah, karena meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah pun kasih ganti yang lebih baik. Allah kasih anak namanya Ishak, Ishak melahirkan anak namanya Yakub, kemudian beliau juga diikuti oleh keponakan beliau namanya Lut. Nah, semua yang disebutkan tadi, Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Lut, semua itu adalah waja'alnahum a'immatan. Semuanya dijadikan oleh Allah sebagai pemimpin-pemimpin dalam kebaikan. Imam itu artinya pemimpin, maksudnya panutan dalam kebaikan. Jadi manusia itu ada 3 macam. Ada panutan dalam kebaikan, ada panutan dalam keburukan, ada pengikut. Nah, pengikut ini berarti bukan panutan. Nah, pengikut ini pun juga ada 2 macam. Ada yang mengikuti kebaikan, ada yang mengikuti keburukan. Nah, Allah katakan semuanya tadi kami jadikan sebagai panutan-panutan dalam kebaikan. Bagaimana cara kita supaya menjadi panutan-panutan dalam kebaikan? 2 caranya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surat As-Sajdah ayat 24. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. Dan kami jadikan di antara mereka panutan-panutan kebaikan yang menunjuki dengan perintah kami tatkala mereka sabar dan mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Nah, jadi kuncinya sabar sama yakin. Siapa yang punya kesabaran dan punya keyakinan terhadap Allah, dia pasti akan jadi imam, yaitu panutan dalam kebaikan. Kita mengenal Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, Imam Nasai, para ulama-ulama besar, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Nah, kalau Imam Samudra itu namanya memang imam. Ini imam betul, para imam. Kok bisa jadi imam mereka? Karena sabar sama yakin. Jadi kalau kita ingin jadi imam seperti mereka, caranya apa? Sabar sama yakin. Nggak bisa sabar, nggak bisa yakin, nggak akan jadi imam. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengajari kita doa. Doanya apa? Allah Subhanahu wa taala mencontohkan doa untuk kita baca. Allah Subhanahu wa taala mengajari kita doa untuk keluarga kita dan juga untuk supaya kita jadi panutan, ya. Doanya bagaimana doanya? Kenapa, Pak? Yang keras. Qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Surat apa itu? Surat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami, istri-istri kami dan keturunan kami semuanya penyejuk mata, yaitu orang-orang yang taat kepada Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami panutan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, maka berarti ada 2 kunci atau ada 2 cara. Yang pertama sabar plus yakin, yang kedua doa waj'alna lil muttaqina imama. Maka doa ini tolong dibaca setiap hari, ya. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, yahduna bi amrina. Mereka memberi petunjuk dengan izin dari kami. Yang dimaksud memberi petunjuk ini adalah dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak orang untuk taat kepada Allah, itu yahduna. Yang dimaksud bi amrina dengan perintah kami, maksudnya dengan izin dari Allah. Artinya seseorang melakukan kebaikan itu pasti karena Allah kasih taufik kepadanya.
Tanpa diberi taufik oleh Allah, tidak mungkin seseorang melakukan kebaikan. Baik itu berdakwah, baik itu melakukan sholat, baik itu menghadiri pengajian, semua ini perlu taufik dari Allah. Tanpa taufik nggak bisa. Kemudian Allah wahyukan kepada mereka perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan baik itu banyak sekali macamnya. Tetapi ternyata di sini Allah sebutkan dua, yaitu menegakkan sholat dan membayarkan zakat, menunjukkan bahwa ini adalah dua perbuatan baik yang paling penting. Sampai-sampai para ulama mengatakan makrunan. Ini adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Ini selalu digandengkan. Artinya kalau ada orang mau sholat tapi tidak mau zakat, nggak diterima oleh Allah. Ada orang mau zakat tapi nggak mau sholat, nggak diterima oleh Allah. Ini adalah makrunan, ya, dua yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Inna anzalnal mal, sesungguhnya kami Allah turunkan harta untuk dua, liiqamis salati wa ita'iz zakah, supaya ditegakkan salat dan dibayarkan zakat. Jadi harta ini kan kebutuhannya banyak, keperluannya banyak, untuk makan, untuk minum, untuk membuat rumah dan sebagainya, untuk menikah. Tapi yang lebih inti adalah untuk menegakkan salat dan membayarkan zakat. Maka ada satu kampung isinya orang-orang kaya, tapi nggak ada masjid, sehingga tidak ada yang sholat jamaah. Dosa semua sekampung itu. Turunkan harta untuk ditegakkan sholat, malah tidak ada yang bangun masjid, sehingga tidak ada sholat jamaah. Dosa semua, dan satu kampung itu dikuasai setan semuanya. Alhamdulillah di sini ada masjid, bahkan ada AC-nya. Nah, ini karena harta yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kanu lana abidin, dan mereka ibadah kepada kami. Maksudnya selain mereka menyuruh orang, juga mereka mempraktekkan. Jadi termasuk tercela adalah kalau hanya bisa ngomong saja tapi nggak bisa melakukan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu pembicara seperti saya ini harus berhati-hati. Jangan sampai suruh orang tetapi tidak melakukan. Kalau memang yang diperintahkan itu amalan sunnah, nggak ada masalah, ya. Misalnya saya menghasung panjenengan puasa Senin Kemis, tapi saya tidak puasa Senin Kemis, nggak apa-apa, karena memang Senin Kemis hukumnya sunnah. Tapi perkara-perkara yang wajib dan perkara-perkara yang haram, tidak boleh seorang pembicara menyuruh atau melarang, tapi dirinya sendiri melanggar. Sebagaimana diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat Shaf ayat 3. Besar murkanya di hadapan Allah kalau kalian mengucapkan sesuatu yang kalian sendiri tidak melakukan. Ayat 74, Allah mengatakan walutan, dan ingatlah Nabi Lut. Atainahu, kami telah beri dia hukman, hukum, wa ilma, dan ilmu. Wa najjainahu, dan kami selamatkan dia minal qaryah, dari kampung. Allati, yang kanat adalah biasanya ta'malul khaba'ith, beramal keburukan-keburukan. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu adalah mereka, qauma sau'in, kaum yang jelek, fasikin, orang-orang yang fasik. Jadi setelah bicara tentang Nabi Ibrahim dan anak-anaknya, lalu Allah bicara tentang Nabi Lut, karena Nabi Lut masih kerabatnya Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Lut? Lut bin Harun bin Azar. Sementara Nabi Ibrahim, Ibrahim bin Azar. Berarti Lut ini adalah keponakan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya kakak atau punya adik, saya nggak ngerti. Yang penting kerabat, kakak atau adik, namanya Harun. Nah, Harun ini punya anak namanya Lut. Nabi Lut termasuk yang beriman kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bapaknya Nabi Ibrahim nggak beriman. Harun saya nggak tahu, tampaknya juga termasuk yang tidak beriman, karena nggak disebutkan. Nih, kalau beriman tentunya akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami berikan Nabi Lut hukum. Hukum maksudnya adalah kenabian. Jadi istilah hukman diberikan kepada para nabi, itu maksudnya apa? Kenabian. Dan ayat seperti ini kita temukan banyak sekali dalam Al-Quran. Misalnya pada surat Yusuf, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma.
ketika Nabi Yusuf sudah balik, kami berikan hukum dan ilmu. Maksudnya diberi kenabian, menjadi seorang nabi. Demikian juga pada surat Al-Qasas ayat 14. Allah bercerita tentang Nabi Musa, walamma balagha asyuddah, ketika Nabi Musa sudah balik. Ini disebutkan oleh sebagian ulama usia 20. Wastawa, dan sudah sempurna, disebutkan oleh para ulama usia 40. Atainahu hukma wa ilma, barulah kami beri hukum dan ilmu. Diangkat jadi nabi setelah usia 40, karena usia 40 adalah usia istiwa, usia sempurna, mikirnya sudah sempurna. Kami selamatkan dia dari desa yang beramal keburukan. Ini maksudnya adalah desa Sadum, di mana mereka terkenal sebagai pelaku sodomi. Maka perbuatan itu disebut sodomi karena pelakunya di desa namanya Sadum. Jadi dinisbatkan kepada desa yang melakukan, ya, Sadum, sodomi. Laki hubungan dengan laki, perempuan hubungan dengan perempuan, homoseks atau lesbi. Nah, itu tingkahnya kaumnya Nabi Lot. Maka yang dimaksud khaba'ith, perbuatan buruk itu paling inti yaitu tadi sodomi atau lesbi atau homo itu. Tapi perbuatan mereka tidak hanya itu. Di antara yang mereka lakukan adalah ad-duraq fil majalis. Kalau ada majelis kumpul kayak begini, maka saling nentuti. Yang depan nentuti belakang, belakang ini nentuti belakangnya. Nah, kurang ajar kayak begini. Termasuk yang mereka lakukan juga adalah romyul bunduk. Mereka suka ngetapel orang. Ada orang lewat, maka ketapel. Kalau zaman sekarang mungkin yang dicari, yang diketapel itu yang pahanya dibuka-buka itu, supaya apa namanya, kapok buka paha. Tapi zaman dulu nggak begitu. Zaman dulu itu ngetapel untuk mengganggu orang. Jadi setiap orang lewat diganggu, diketapel. Ada orang lagi makan, tiba-tiba bakwanya diketapel, mencelap. Nah, kayak begitu tingkah mereka, yaitu suka mengganggu orang. Maka Allah katakan qaum sau'in, orang yang jelek, kaum yang jelek. Jelek maksudnya dalam bergaul dengan semua manusia, pasti mengganggu. Dalam majelis mengganggu dengan kentutnya, dengan ketapelnya. Ketika ada orang lewat mengganggu dengan ketapelnya. Ketika ada tamu datang, maka diganggu. Kalau laki didatangi laki, kalau perempuan datangi perempuan. Nah, ini semuanya adalah perbuatan yang sangat jelek. 75. Wa adkhalnahu, dan kami memasukkan Nabi Lut fi rahmatina, di dalam rahmat kami. Innahu, sesungguhnya beliau minas shalihin, termasuk orang-orang yang saleh. Jadi kalau kita ingin dimasukkan ke dalam rahmat Allah, kita harus menjadi orang-orang yang saleh. Saleh itu definisinya apa? As-salahu al-qiyam bihuquqil khaliq wal khalq. Yang disebut saleh itu adalah melakukan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah dan juga kepada para makhluk. Para makhluk, misalnya kita punya tetangga, apa kewajiban kita kepada tetangga? Nah, dilakukan, itu namanya orang saleh. Mengganggu tetangga itu bukan orang soleh, meskipun rajin sholat 5 waktu ke masjid. Karena sholat 5 waktunya ini haknya Allah, tapi mengganggu tetangga, ini tidak memberikan hak tetangga. Itu bukan orang soleh. 76. Wa Nuhan, dan ingatlah Nabi Nuh, ketika nada, beliau menyeru, min qablu, sebelum itu. Fastajabna, lalu kami kabulkan lahu, untuk Nabi Nuh. Fanajjainahu, lalu kami selamatkan Nabi Nuh. Wa ahlahu, dan keluarganya, maksudnya pengikutnya, minal karbil azim, dari kesusahan yang besar. Jadi setelah bicara Nabi Lut, kemudian bicara Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sebenarnya Nabi Nuh itu masanya sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, jauh masanya. Tetapi memang Quran tidak menyebutkan cerita berdasarkan urutan sejarah, tetapi Quran menyebutkan sesuai dengan pelajaran yang ingin diambil. Karena itu Quran bukanlah buku sejarah, salah ya. Quran bukanlah buku cerita, bukan. Tapi Quran ini adalah kitab peringatan atau nasihat. Maka wajar kalau kisah-kisahnya ini tidak diurutkan, karena disesuaikan dengan pelajaran yang ingin diambil. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah. Doanya apa? Nggak disebutkan di sini, tapi kita temukan dalam surat yang lain, yaitu pada surat Al-Qamar ayat 10. Dia mengatakan, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya kalah.
nggak punya tenaga, nggak punya kekuatan, maka tolonglah. Fafattahna abwabas sama' bima'in munhamir, maka Allah buka pintu-pintu langit, mencurahkan air yang sangat banyak. Wa fajjarnal arda uyuna, kemudian bumi ini kami belah sehingga kami pancarkan mata air yang sangat banyak. Bahkan semua tempat itu mencurahkan air, bahkan tungku yang biasanya keluar api ini malah keluar air. Faltaqal ma'u ala amrin qad qadir, maka bertemulah dua air dari atas, air hujan, air dari bawah, dari sumber mata air, semuanya keluar. Akhirnya semuanya tenggelam dan hancur binasa kecuali Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan keluarganya yang beriman dan pengikutnya. Itulah yang dimaksud fanajjaynahu wa ahlah, yaitu dimasukkan dalam kapal sehingga selamat. Ahlahu, keluarganya, ini tidak semua keluarganya, karena keluarganya ada yang kafir nggak diselamatkan. Siapa yang kafir? Kan'an, anaknya kafir, nggak diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sebutkan nasib Kan'an, ya. Innahu laysa min ahlika innahu amila ghaira salih. Sesungguhnya Kan'an anakmu itu bukan termasuk keluargamu, dia beramalnya tidak baik, maka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya tenggelam kecuali yang ada di kapal itu, sehingga seluruh manusia yang sekarang ada itu pasti keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan yang sekapal dengan beliau itu. Jadi kalau kita ditanya, bapakmu siapa? Maka kita jawab, Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Sambung pasti. Meskipun kita orang Jawa pesek dan Nabi Nuh mungkin mancung, tapi tetap saja kita adalah keturunan Nabi Nuh, karena semua yang ada di atas muka bumi itu adalah keturunan Nabi Nuh. Allah mengatakan minal karbil azim, diselamatkan dari kesusahan yang besar. Seberapa besar kesusahan Nabi Nuh? Disebutkan oleh Allah pada ayat yang lain, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Tinggal dakwah di hadapan mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. Bayangkan Pak, dakwah 950 tahun, tetapi hasilnya sedikit. Saya pernah hitung hasilnya berapa orang dengan selama dakwah beliau. Itu kira-kira 10 tahun dapat 1 orang. Bayangkan nih. Dakwah 10 tahun 1 orang, 10 tahun lagi 1 orang. Lama loh Pak, 10 tahun itu Pak. Dakwah setiap hari, siang malam, tapi hasilnya 1 orang. Kenapa? Karena mereka itu saling berwasiat. Bapak mewasiati anak, anak mewasiati cucu, cucu mewasiati cicit. Semuanya diwasiati, pokoknya yang namanya Nuh wong gendeng aja didengarkan. Nah, jadi Nabi Nuh itu berkeluh kesah kepada Allah, ya. Mereka mengatakan kepada saya gila, saya kalah ini, saya nggak punya kekuatan untuk berdakwah ini, maka tolonglah. Akhirnya ditolong oleh Allah. Ayat 77. Wa nasarnahu, dan kami tolong Nabi Nuh minal qaumi, dari kaum alladzina kadzabu, yang mendustakan bi ayatina, ayat-ayat kami. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka, qauma sawin, kaum yang jelek. Fa'aghraqnahum, maka kami pun menenggelamkan mereka, ajma'in, semuanya. Perhatikan kata-kata ajma'in, semuanya. Berarti saat itu tidak ada yang hidup di atas muka bumi selain Nabi Nuh dan para pengikutnya yang di kapal itu. Semuanya sudah binasa. Nah, maka kita yakin kita termasuk keturunan Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Tapi memang ada 3 anak Nabi Nuh, ya, sehingga kita salah satu dari 3 anak ini. Yang mana nggak ngerti. Ya. 78. Wa Dawud, dan sebutlah Nabi Daud, wa Sulaiman, dan putranya itu Nabi Sulaiman. Ketika yahkumani, keduanya memberikan hukum fil harfi, dalam masalah tanaman. Kapan itu? Ketika nafashat, merumput di malam hari, fihi, pada tanaman tadi, ghanamul qaum, kambing-kambingnya suatu kaum. Wa kunna, dan adalah kami, li hukmihim, terhadap hukum mereka, syahidin, kami menyaksikan. Jadi setelah kisahnya Nabi Nuh, maka Allah berpindah kepada kisahnya Nabi Daud dan Sulaiman.
Bapak anak sama-sama nabi, bapak anak sama-sama raja, bapak anak sama-sama berilmu. Tapi siapa yang lebih berilmu? Siapa yang dikasih paham lebih banyak oleh Allah? Nah, diceritakan dalam ayat-ayat ini. Tapi dua-duanya berilmu, karena dua-duanya nabi, dua-duanya alim, dua-duanya orang soleh, dua-duanya nabi. Waktu itu ada kasus, orang-orang punya kambing, tetapi kurang menjaga kambingnya, sehingga mestinya malam hari berada di kandang. Ini malah kambingnya nerabas tanaman orang-orang yang punya tanaman. Akhirnya mereka bertengkar, maka diputusi hukuman oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Kambing-kambing yang nerabas ke tempat tanaman, semuanya jadi hak milik pemilik tanaman, sebagai ganti rugi dari tanaman yang sudah rusak. Ini para pemilik kambing orang-orang miskin, Pak. Orang-orang kaya itu biasanya apa? Pemilik unta. Ini pemilik kambing biasanya orang-orang miskin. Maka mereka akhirnya kembali dari keputusan itu sambil sedih, maka bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Sulaiman bertanya, dapat hukuman apa? Kambing-kambing semuanya ludes karena dihukumi oleh bapakmu Nabi Daud, miliknya pemilik tanah atau pemilik sawah. Maka Nabi Sulaiman mengatakan, andaikan urusan kalian dipasrahkan kepada saya tidak akan kasih hukuman seperti itu. Maka ucapan Nabi Sulaiman ini dilaporkan kepada bapaknya. Wahai Nabi Daud, anakmu Sulaiman ngomong seperti ini. Nabi Daud seorang yang bijaksana. Beliau tidak marah gara-gara ucapan anaknya tadi. Malah justru hanya dipanggil, Sulaiman sini. Kaifa tahkumu bainahum? Seandainya kamu yang jadi hakim, kamu kasih keputusan apa? Maka Nabi Sulaiman mengatakan, kambing-kambing ini yang sudah nerabas sawah mereka, ini diberikan kepada pemilik sawah untuk diambil manfaatnya, susunya, bulunya, dan sebagainya, dimanfaatkan. Terus yang punya kambing ini disuruh menggarap sawah yang tadi rusak sampai kembali seperti semula. Kalau sudah kembali seperti semula, maka hasil sawah diberikan kepada pemilik sawah, kemudian kambing tadi dikembalikan kepada pemilik kambing. Maka Nabi Daud alaihissalatu wassalam menganggap ini keputusan lebih bagus, lebih adil. Akhirnya diikutilah putusan Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Jadi Nabi Daud keputusannya juga tidak salah, karena memang kambingnya salah, pemilik kambingnya salah, sehingga kalau dikasih hukuman itu sudah benar keputusan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Tidak mungkin seorang nabi kasih keputusan salah, enggak mungkin, karena nabi semuanya adalah maksum, dan nabi itu kalau memberikan putusan hukum pasti berdasarkan apa? Wahyu. Tapi lebih bagus mana putusan Nabi Daud dengan putusan Nabi Sulaiman? Kalau putusan Nabi Daud ini berarti pemilik kambing sudah habis, sudah. Memang mereka salah. Mereka harus tanggung jawab terhadap perbuatan salahnya. Tapi harus mulai dari nol lagi. Kumpulkan kambing 1, 2 lagi. Tapi kalau pakai keputusan Nabi Sulaiman alaihissalam, nggak perlu mulai dari nol. Tinggal mereka bertanggung jawab terhadap kerusakan. Kamu yang rusak kan, kamu kembalikan seperti semula. Seperti kalau kita pakai mobil, kemudian kita kurang hati-hati, akhirnya nyerempet motor seseorang, motornya jatuh, kemudian lecet. Nah, kita ganti rugi lecetnya tadi. Lecetnya berapa itu? Kalau dipoles itu 100.000, kita ganti 100.000. Udah selesai, jalan lagi. Baik, kita lanjutkan ayat 79. Allah mengatakan, fafahamnaha, maka kami jadikan paham terhadap urusan itu Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Perhatikan kata-kata Allah, kami jadikan paham Nabi Sulaiman. Berarti pemahaman itu munculnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi Sulaiman nggak pernah sombong, karena dia tahu bahwa ilmu yang diberikan kepada saya ini semata-mata pemberian dari Allah. Ngapain saya sombong? Toh ini semuanya pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa kullan, dan masing-masing, yaitu Nabi Daud dan Sulaiman, ataina, kami berikan hukman, hukum, wa ilma, dan ilmu. Di sini Ibnu Katsir menafsirkan dengan sangat bagus. Beliau mengatakan, Allah memuji Nabi Sulaiman, tetapi tidak mencela Nabi Daud. Nabi Sulaiman dipuji, kenapa? Karena hukumnya lebih bagus. Nabi Sulaiman tidak dicela, kenapa? Hukumnya tidak salah. Tetapi hukum Nabi Sulaiman lebih bagus.
dan para nabi semuanya maksum, kata Ibnu Katsir. Adapun selain nabi, maka kalau memberikan satu keputusan hukum, sudah dia ijtihad untuk memberikan satu hukum. Kalau ternyata hukumnya salah, dia dapat pahala 1. Kalau hukumnya benar, dapat pahala 2. Kita tampilkan hadis yang menunjukkan hal tersebut. Idza hakamal hakim, kalau seorang hakim memberikan satu keputusan, fajtahada, dia sudah ijtihad. Ijtihad itu gimana? Sungguh-sungguh mencari keputusan yang adil. Setelah dia pelajari Quran, dia pelajari sunnah, nah maka ada masalah, diputusi yang paling adil bagaimana? Berdasarkan Quran sunnah. Fa'asaba, ternyata tepat, falahu ajran, maka dia dapat 2 pahala. Wa idza hakama fajtahada fa'akhta, kalau dia sudah berijtihad kemudian memutusi hukum tapi ternyata salah, falahu ajrun wahid, dapat 1 pahala. Kenapa salah kok dapat 1 pahala? Karena dia sudah ijtihad, sudah sungguh-sungguh untuk cari hukum yang paling adil. Dia sudah lihat Qur'annya, dia sudah lihat sunnahnya. Nah, dari Quran sunnah itu kemudian dia ambil kesimpulan, oh hukumnya kayak gini yang paling adil. Tapi ternyata kok salah di hadapan Allah, masih dapat 1 pahala, yaitu pahala ijtihadnya. Tetapi ketika benar, maka pahalanya 2, pahala ijtihadnya dan pahala benarnya tersebut. Ini hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Allah mengatakan, wasakharna, dan kami tundukkan ma'a Daud, bersama Nabi Daud, al-jibal, gunung-gunung, yusabbihna, mereka bertasbih, wat-tayra, dan burung-burung juga bertasbih, wa kunna fa'ilin, dan adalah kami Allah melakukan itu semuanya. Jadi Nabi Daud ini punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Sebagaimana Nabi Sulaiman punya kelebihan dalam masalah tadi, dia lebih paham daripada bapaknya. Apa kelebihan Nabi Daud alaihissalatu wassalam? Suaranya sangat indah. Saking indahnya suara beliau, kalau beliau bertasbih, maka gunung-gunung yang mendengar suara beliau ikut tasbih. Kalau kita tasbih, gunung-gunung ikut tasbih, apa betul, Pak? Nggak ada gunung-gunung ikut tasbih sama kita. Bahkan Ibnu Katsir katakan, kalau ada burung terbang, kemudian Nabi Daud lagi membaca kitab Zabur, maka semua yang terbang itu berhenti di angkasa, nggak bisa melanjutkan terbangnya. Kenapa? Saking indahnya suara Nabi Daud sampai tersihir sehingga berhenti semuanya. Berhenti untuk apa? Untuk menirukan bacaan Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Inilah fadilah Nabi Daud, nggak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Maka dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa Allah kadang memberikan seseorang suatu kelebihan, tidak diberikan kepada orang lain, tapi diberi kelebihan yang lain terhadap orang tersebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah katakan, wa kunna fa'ilin, kami melakukan itu semua. Jadi semua itu yang melakukan Allah. Adapun Nabi Daud hanya dikasih, adapun Nabi Sulaiman hanya dikasih. Dan juga nikmat Allah kepada kita semuanya sifatnya seperti ini. Wa kunna fa'ilin, kami yang melakukan. Anda kaya bukan karena Anda, tapi karena kami yang membuat kaya. Anda cerdas bukan karena Anda, tapi karena kami yang bikin cerdas. Anda lihai di dalam berbisnis bukan karena Anda, tapi karena kami bikin lihai Anda dalam berbisnis. Nah, semua ini adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadilah Nabi Daud yang lain, wa'allamnahu, dan kami ajarkan kepada Nabi Daud son'ata, membuat labusin, baju besi, lakum, bagi kalian, lituhsinakum, supaya baju besi itu menjaga kalian, mimba'sikum, dari bahaya kalian, yaitu dalam perang. Fahal antum syakirun, apakah kalian bersyukur terhadap nikmat tersebut? Jadi yang pertama kali membuat baju besi adalah siapa? Nabi Daud. Sebelum masa Nabi Daud, namanya baju besi itu cuma satu helai lempengan saja. Jadi nggak ada yang bentuk tubuh, nggak ada. Nah, baru di masa Nabi Daud, beliau berpikir gimana caranya supaya lebih aman dalam perang. Karena kalau cuma lempengan dikasih di depan sama lempengan dikasih di belakang, itu dari samping masih bisa ditusuk oleh tombak, masih bisa tertusuk oleh panah. Maka beliau buat baju besi. Dari semua penjuru nggak bisa diserang. Dari depan, dari samping kanan, samping kiri, dari belakang, aman. Bahkan bisa membuat helm besi. Sehingga diserang dari atas pun nggak bisa. Mental senjatanya.
Itu semuanya dibuat untuk siapa? Untuk manusia, bukan hanya untuk Nabi Daud. Maka Allah bertanya, apakah kalian bersyukur? Karena ini semuanya dibuat oleh Nabi Daud untuk kalian, bukan untuk dia saja, tapi untuk semua kaum muslimin yang berperang melawan orang-orang kafir, dikasih baju besi oleh Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Tentang baju besi yang dibuat Nabi Daud, ini lengkapnya bisa dilihat pada surat yang lain. Saya tampilkan di sini. Pada surat Saba ayat 11. Wa alanna lahul hadid, dan kami lunakkan untuk Nabi Daud besi. Ani'mal sabighat, buatlah baju-baju besi. Wa qaddir fis sarhi, dan ukurlah dan tentukanlah dalam ukurannya. Jadi dalam tafsir disebutkan itu ada mur bautnya. Maka mursa sama bautnya itu harus pas. Jangan sampai yang pakunya itu terlalu besar sehingga nanti susah untuk dimasukkan. Dan jangan sampai yang bundernya ini terlalu lebar sehingga nanti pakunya jadi lodok dimasukkan. Nah, itu maksud dari waqaddir fis sardi. Nah, sehingga betul-betul pas di dalam membuat baju besi ini. Ayat 81, wali Sulaiman, dan untuk Nabi Sulaiman ar-riha, kami berikan angin asifatan yang sangat kencang. Kencangnya seberapa? Kencangnya 1 kali pagi perjalanan itu seperti perjalanan selama 1 bulan. Kalau zaman dulu kan pakai unta perjalanan, nah, 1 bulan dengan unta sama dengan 1 pagi dengan anginnya Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dan sudah kita jelaskan mungkin di surat yang lain bahwa Nabi Sulaiman dikasih angin oleh Allah itu karena meninggalkan kuda-kuda jihad yang melalaikan beliau dari sholat asar. Gara-gara sibuk melatih atau menertibkan kuda jihad sampai sholat asarnya terlambat. Nah, beliau nggak terima. Wah, ini kuda-kuda jihad bikin saya terlambat sholat. Akhirnya semua kuda disembelih, dibagikan dagingnya, makan semuanya. Udah, nggak pakai kuda-kuda karena kuda bikin apa? Terlambat sholat. Nah, karena meninggalkan kuda karena Allah kasih ganti yang lebih baik, yaitu angin yang lebih cepat daripada kuda-kuda. Disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa Nabi Sulaiman punya 1 tikar. Tikarnya dari kayu. Nah, kalau beliau ingin safar bersama prajurit-prajuritnya, semua barang dimasukkan di tikar tadi. Cukup semua barang. Setelah itu dibawa untuk safar. Jadi nggak perlu pakai kereta dan sebagainya. Cukup dengan tikar tadi. Semuanya dimasukkan situ, kemudian angin disuruh membawa. Jadi seperti apa nih kok? Aladin nih. Nah, pakai terbang itu, sarung terbang, sajadah terbang. Seperti itu. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Tajri yang dia berjalan bi'amrihi dengan perintah Nabi Sulaiman. Jadi maksudnya Nabi Sulaiman pengen kemanapun bebas. Mau ke Indonesia bisa, mau ke Madura bisa. Nah, makanya katanya Sleman itu dulu adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Katanya, aku nggak ngerti. Ya mungkin saja. Nah, mudah-mudahan besok kita masuk surga ketemu Nabi Sulaiman. Kita bisa bertanya, oleh Nabi Sulaiman, di Indonesia kami ada Sleman, apa peninggalan jenengan? Apakah penjenengan pernah terbang ke sana? Ila kepada al-ardi bumi allati barakna fiha, yang kami telah berikan berkah padanya. Maksudnya ke bumi Syam. Nabi Sulaiman sering datang ke bumi Syam, tapi tidak hanya ke bumi Syam, kemanapun dia inginkan bisa. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan adalah kami terhadap segala sesuatu maha mengetahui, termasuk nikmat yang diberikan kepada Nabi Sulaiman. Allah sangat tahu bahwa Nabi Sulaiman memang berhak dikasih nikmat ini. Maka kalau kita dikasih nikmat oleh Allah, marilah kita syukuri, karena seyogyanya, semestinya Allah itu kasih nikmat karena dia tahu bahwasanya orang ini pantas untuk dikasih nikmat. Tapi kalau kita dikasih nikmat tidak mensyukurinya, Allah nanti akan cabut nikmat tersebut dari kita. Inilah yang dapat disampaikan, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil